Halo teman-teman semua, saya Anela Agatha Sagala dari CE1E dengan NIM 25051112156. Di sini saya akan mereview DDR yang ada mulai dari generasi pertama hingga sekarang, yaitu DDR1 hingga DDR5. Kita langsung saja. Sebelum kita masuk ke perbandingannya ataupun mereviewnya, kita pahami dulu apa sih DDR itu. DDR ataupun double data rate adalah tipe memori RAM ataupun random access memory yang mampu mentransfer data 2 kali dalam satu siklus clock saja. Yaitu ini dilakukan saat sinyal itu naik dan turun. Karena itu, kecepatan transfernya 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan teknologi-teknologi sebelumnya seperti SDR ataupun single data rate. DDR ini berperan penting dalam kecepatan multitasking, performanya game, kemudian editing, dan juga kinerja sistem secara keseluruhan. Ini dia teman-teman, bisa dilihat gambarnya di sini. Nah, sebelum kita membandingkan ataupun mereview DDR1 sampai dengan 5, pasti ada nih yang bertanya, bagaimana sih cara kita membedakan DDR1 sampai DDR5 itu? Karena kan pasti susah ya, apalagi untuk kita yang pemula. Nah, dari yang telah dosen saya ajari, itu kita bisa lihat perbedaan DDR itu melalui di bagian tengahnya. Nah, itu bernama notch. Nanti di situ kita bisa lihat perbedaan DDR1 sampai 5. Jadi kita bisa mengetahui ini nih DDR berapa, DDR1 kah atau DDR2 atau DDR5, seperti itu. Kemudian kita masuk ke DDR1. DDR1 ini merupakan generasi pertama yang rilis pada tahun sekitaran awalan 2000-an, kemudian memiliki kecepatan transfer sekitar 266 sampai 400 mega transfer per second, per detik. Kemudian frekuensi clocknya itu 100 sampai 200 MHz. Ini ya masih terbilang rendah lah ya, karena kan masih DDR1 generasi pertama. Kemudian voltage-nya itu, nah voltage-nya ini cukup tinggi, yaitu sekitar 2,5 volt. Ini voltage pada DDR1 ini bahkan lebih tinggi daripada voltage DDR2. Namun ada pun kekurangannya, yang dimana kapasitas modulnya itu yang relatif rendah pada masa itu dan sudah sangat sangat jarang digunakan pada masa sekarang ya, karena pada masa sekarang itu lebih banyak menggunakan DDR5 ataupun 4. Kemudian DDR2 itu rilis sekitar tahun 2003, kemudian memiliki kecepatan transfer mencapai 533 sampai 800 mega transfer per second. Cukup tinggi ya. Kemudian memiliki frekuensi clocknya itu sekitar 200 sampai dengan 400 MHz. Nah, di sini mulai tinggi daripada DDR1. Karena yang pastinya lebih berkembang lagi ya, lebih baik daripada yang pertama. Kemudian memiliki voltage 1,8 volt saja. Ini lebih rendah daripada voltage generasi pertama pada voltage DDR1. Namun ini lebih efisien. Kemudian memiliki prefetch itu 4N ataupun 4 data word per akses. Kelebihannya itu yang pastinya ya lebih cepat, kemudian lebih efisien energi, lebih baik dibandingkan dengan DDR1. Namun ada juga keterbatasannya, yaitu DDR2 ini masih kalah dibandingkan generasi selanjutnya. Ya pasti kalah lah ya, karena kan kalau DDR selanjutnya itu pasti dia lebih canggih lagi, lebih efisien lagi, lebih cepat lagi. Kemudian DDR3. Nah, DDR3 ini rilis sekitar tahun 2007, kemudian memiliki kecepatan transfernya itu sekitar 800 hingga 2133 mega transfer per second. Kemudian voltage-nya itu sekitar
1,5 volt. Ya ini lebih rendah sih, tapi ini versi ya ini sih lebih rendah ya daripada DDR sebelumnya. Tapi sudah 1,5 volt, ada lagi yang versi daya rendahnya, yaitu bisa mencapai 1,35 volt. Kemudian memiliki prefetch 8N ataupun 8 data word per akses. Adapun kelebihannya, yang pastinya ini efisien data meningkat dibandingkan dengan DDR2 karena voltage-nya itu rendah. Kemudian bandwidth-nya itu lebih tinggi, yang dimana performa multitasking, kemudian aplikasi, jika kita menggunakan aplikasi-aplikasi berat ini lebih lancar daripada kita menggunakan DDR sebelumnya. Kemudian ada pun DDR4. Nah, DDR4 ini rilis pada sekitar tahun 2014. Yang pastinya ini sudah jauh lebih canggih dibandingkan sebelumnya. Kemudian DDR4 ini memiliki kecepatan transfer mulai dari 2133 mega transfer per second hingga bisa lebih tinggi, bahkan bisa lebih tinggi dari 2133 ini. Gila ya. Ini di modul overclock dan juga memiliki profil tinggi. Gila ya, tinggi banget. Kemudian adapun frekuensi clocknya itu sekitar 1066 sampai 1600 MHz. Wow, ini gila ya, tinggi sekali. Tapi ini juga bisa bergantung pada kelas modulnya, seperti itu. Kemudian memiliki voltage 1,2 volt. Ada juga beberapa varian yang lebih rendah, bisa mencapai 1,05 volt. Kemudian ada prefetch-nya yaitu 8N, sama seperti DDR3. Adapun fitur, nah di DDR4 ini ada fitur tambahannya, yaitu efisien dayanya itu yang lebih baik ataupun memiliki tegangan rendah. Pastinya ya dayanya lebih hemat. Kemudian adapun desain bank group untuk meningkatkan efisien akses dan kecepatan. Kemudian bandwidth-nya itu cukup besar, yaitu mencapai 25,6 GB per second. Dan yang terakhir yaitu DDR5. DDR5 ini adalah generasi yang paling terbaru ya pastinya, yang dimana ini rilis sekitar tahun 2020-an ya. Itu pasti masih baru sekali ya, dan pastinya lebih canggih dari DDR sebelumnya, dan memiliki kecepatan transfer gila ya, mulai 4800 mega transfer per second. Wow. Dan bahkan ini bisa lebih tinggi lagi jika varian overclocknya itu bisa jauh lebih tinggi. Ya ya, bisa mencapai 8000 mungkin. Atau gimana? Tidak tahu. Kemudian memiliki voltage yang pastinya makin rendah. Biasanya di DDR5 ini memiliki voltage 1,1 volt untuk DDR5 standar. Kemudian prefetch-nya itu DDR5 ini mendukung mode 16N. Prefetch 16 data word. Wow. Efisiennya sangat tinggi. Dan yang pastinya di DDR5 ini lebih canggih daripada DDR sebelumnya. Apa itu? Yaitu PMIC, Power Management IC. Di modul manajemen daya lokal lebih stabil dan lebih efisien. Wow. Kemudian kemampuan kapasitasnya per modul itu jauh lebih besar. DDR5 ini bisa mencakup kapasitas yang sangat besar, bahkan sangat padat ya. Dan bandwidth-nya itu sangat-sangat tinggi. Performanya sangat baik untuk beban berat, seperti misalnya nih untuk gaming, AAA ataupun AI ataupun aplikasi kreatif lainnya. Tapi pastinya setiap DDR itu memiliki kelemahan, yaitu latensi bisa lebih tinggi atau CL-nya itu lebih besar dibandingkan dengan DDR4, meskipun kecepatannya itu sudah kompensasi.
Kemudian harganya yang pastinya ya lebih mahal ya, karena kan semakin canggih suatu barang itu pasti harganya semakin mahal. Tapi ini juga tergantung dengan varian. Dan untuk menggunakan DDR5 ini membutuhkan motherboard ataupun CPU yang benar-benar mendukung penggunaan DDR5 ini. Nah, kesimpulannya itu, setiap generasi DDR ini membawa perbaikan yang pastinya setiap generasi DDR itu pasti lebih canggih, lebih baik, lebih efisien daya dan juga kapasitasnya itu pasti semakin besar dan semakin canggih. Nah, untuk saat ini yang paling maju sekarang itu yang pastinya ya DDR5 lah ya. Ya, kita tahu karena itu yang paling canggih dan itu yang paling bisa digunakan untuk melakukan kegiatan berat ataupun aplikasi-aplikasi berat. Tapi DDR4 ini masih sangat relevan juga, masih sering digunakan. Karena ya seperti kita tahu ya, yang pastinya setiap barang yang semakin canggih itu pastinya semakin mahal biayanya. Gitu. Tapi DDR5 ini ya lebih banyak dari DDR4 yang memakainya karena lebih cepat, kemudian lebih hemat daya juga. Tapi ya walaupun harganya lebih tinggi dan butuh motherboard baru, ya lebih banyak penggunanya di DDR5 karena dia bisa melakukan aktivitas berat. Baiklah, sekian review dari saya. Semoga bisa berguna bagi teman-teman yang lain. Semoga bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan mengenai DDR. Terima kasih.